Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal Genghis Khan, penguasa dinasti Mongolia? Di bawah kekuasaannya, dinasti Mongolia menjadi kekuatan menakutkan dari timur. Kekaisaran Mongolian menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, termasuk utara Tiongkok, dinasti Jin, Asia Barat, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Tetapi siapa sangka justru cucu dari tokoh yang menghancurkan peradaban Islam tersebut justru memeluk risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Berke, merupakan tokoh penting bagi Mongol di pertengahan 1200 Masehi. Ia merupakan pangeran yang cukup senior pada kekaisaran Mongol, salah satu cucu Genghis Khan, dan menyertai kakeknya dalam banyak pertempuran, sama seperti kebanyakan bangsa Mongol lainnya. Berke adalah seorang pagan. Ia merupakan pemimpin tentara Mongol, Golden Horde, yang dikirim untuk menaklukkan wilayah pegunungan utara Kaukasus dan Eropa Timur, yang kala itu dikuasai Kipchak Turk. Pasukan yang dipimpinnya bahkan sudah merambah hingga Hongaria. Tak ada catatan pasti kapan dan mengapa Berke memeluk Islam. Salah satu pendapat mengatakan Berke berkenalan dengan Islam di Bukhara dalam perjalanan kembali ke Mongol. Namun salah satu sumber muslim menyebutkan bahwa ia telah dididik secara Islam sejak masih kecil. Sumber lain menyebutkan bahwa ia masuk Islam karena peranan seorang sufi dari Khawarizmi bernama Saifuddin. Di sana ia menjadi petinggi Mongol pertama yang menjadi muslim. Meski sempat menimbulkan ketegangan, jejak Berke lalu diikuti banyak anggota pasukannya. Mendengar serangan atas Baghdad oleh sepupunya yaitu Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi, Berke berjanji untuk menghentikan Hulagu yang telah menghabisi banyak nyawa muslim tak berdosa. Bekerja sama dengan Kesultanan Mamluk di Mesir, Berke berhasil menghentikan pasukan Hulagu dan mempertahankan wilayah Mesir, Suriah, dan Hijaz dari serangan Hulagu. Keislaman Berke dipandang oleh para sejarawan muslim sebagai keislaman yang baik. Di bawah kesatuannya, instruksi-instruksi Islam biasa diberikan dan dijalankan. Berke tidak mengizinkan babi dimakan di kesatuannya. Sumber-sumber Tartar menulis namanya sebagai Barakat. Namun dalam bahasa Mongolia sendiri, kata Berke memiliki arti yaitu sulit atau difficult. Terlepas dari perbedaan tersebut, keberadaan Berke mungkin bisa dianggap sebagai berkah tersendiri bagi dunia Islam. Karena di tengah himpitan kekuasaan Mongol, kaum muslimin mendapati seorang pimpinannya yang berpihak secara kuat pada mereka. Kepemimpinan Golden Horde berpindah ke tangan Berke ini terjadi pada tahun 1257. Kepemimpinan Berke di Golden Horde menandai satu babak baru dalam sejarah kekaisaran Mongol. Tak lama setelah menjadi Khan di Golden Horde, Berke mengunjungi Bukhara dan memperlakukan para ulama di sana dengan penghormatan yang tinggi. Berke sendiri kemudian memimpin dinasti Golden Horde sebagai pemerintahan yang terpisah dari pusat kekaisaran Mongol. Sementara itu Hulagu, adik Kubilai lainnya, yang sejak tahun 1256 menguasai Persia, sibuk dengan upaya meluaskan kekuasaan hingga ke Irak dan wilayah muslim lainnya. Berke meninggal pada tahun 1266 tanpa meninggalkan keturunan laki-laki. Posisinya digantikan oleh keturunan Batu Khan yang lain. Penyebaran Islam terus berlangsung sepeninggalannya dan menjadi agama yang dominan di kerajaannya. Sejak era Berke, sekolah-sekolah Al-Quran telah didirikan untuk mendidik generasi muda.